2. Kampung Dumpoh. Riwayat nama Kampung Dumpoh berasal dari dua kata yang diringkas pengucapannya, yakni kedung dan poh. Kedung ialah tempat yang mempunyai kedalaman di sungai, dan poh berarti pohon, poh-pohan, atau Pilea trinervia White. Benar adanya, Kampung Dumpoh sendiri terletak di bibir Sungai Progo yang mendukung untuk berkembangnya pohon tersebut. Tanaman poh-pohan di Indonesia tumbuh pada ketinggian 500 hingga 2.500 meter. Tanaman ini biasanya tumbuh pada daerah yang ternaungi seperti hutan, tepian hutan, jurang, tepian sungai, dan sering secara lokal mengelompok seperti permadani. Masyarakat lokal mengenali poh-pohan sebagai tumbuhan yang memiliki daun lunak berbau harum dan biasa digunakan untuk obat sakit perut. Daun poh-pohan termasuk dalam salah satu sayuran indigenous bersama kenikir, beluntas, mangkokan, kecombrang, kemangi, katuk, kedondong Cina, antanan, daun ginseng, dan krokot. Sayuran indigenous ialah sayuran asli daerah yang telah dikonsumsi sejak dulu di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Sayuran ini biasanya ditanam di pekarangan rumah atau di kebun, dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga sendiri. Dalam tradisi masyarakat Jawa, daun poh-pohan dikonsumsi sebagai lalapan. Catatan kaki nomor 12. www.floranegritu.blogspot.co.id. Poh-pohan Pilea trinervia White. Diakses 15 Maret 2018. Menarik untuk mengulas perkara lalapan yang melekat dalam budaya kuliner orang Jawa di masa lampau, termasuk masyarakat Magelang. Sungguh terasa nikmat menyantap pecel ayam ditemani kemangi dan poh-pohan. Apalagi, lalapan itu ternyata juga mengandung antioksidan alami yang berkhasiat menjaga kesehatan. Catatan kaki nomor 13. www.satuharapan.com. Poh-pohan, lalapan kaya antioksidan alami. Diakses 15 Maret 2018. Mengutip Fadli Rahman 2009, budaya lalapan ternyata telah disebut dalam prasasti Taji yang tertulis pada tahun 901 Masehi. Identifikasi kebiasaan makan orang Jawa pada masa itu sudah lekat dengan konsumsi nabati. Setidaknya, dalam beberapa buku riset hingga buku resep masakan kolonial telah dikenal istilah groentegerechte atau makanan sayuran. Studi Dr. K. Hein dalam De Nutritische Planten van der Nederlands Indie atau manfaat sayuran di Hindia Belanda tahun 1927 memuat penjelasan perihal tanaman lalap dan manfaatnya baik sebagai sumber makanan maupun obat-obatan. Jauh sebelumnya, pada abad ke-17, pakar botani bernama Bontius sudah menyinggung kata lalap-lalap sebagai varietas sayuran tertentu atau groenten yang biasa dimakan orang Jawa di sebelah barat dengan sambal sebagai pelengkapnya. Kandungan vitamin yang kaya membuat lalap menjadi komposisi hidangan tersendiri, sebagaimana Cathenius van der Meijden memuatnya dalam buku Groot Vegetarische Cookbook atau Buku Besar Olahan Sayuran 1912. Tampaknya, orang Eropa turut pula mengadopsi kebiasaan makan orang Jawa ke dalam pola makan mereka. Budaya lalapan yang dipelihara orang Jawa malah kian dikuatkan oleh orang Eropa. Varietas sayuran seperti labu, wortel, dan mentimun kemudian dimasukkan sebagai lalapan orang Belanda yang disebut sebagai pengganti hidangan Belanda atau als surrogaat voor Hollands tafel. Hal ini menunjukkan bahwa kekhasan memamah aneka jenis lalapan tidak berdiri sendiri sebagai budaya makan orang Jawa semata, tetapi alam kolonial turut berperan nyata dalam mempertahankan citra khas itu. Harus diingat pula
bahwa Magelang merupakan wilayah yang banyak dihuni oleh kalangan Eropa. Maka, bagi orang Magelang, daun poh-pohan bukan hanya mewarnai meja makan, tetapi juga dipatri dalam ingatan menjadi nama kampung. Keterangan gambar halaman 43. Terdapat foto berwarna yang bersumber dari Direktorat Sejarah tahun 2018 tentang salah satu wajah kampung Dumpoh, berupa jalan beraspal mulus dan sisi kirinya dihiasi sebuah taman kecil dengan aneka pepohonan hiasnya. 3. Kampung Kebon Dalem. Kebon Dalem adalah sebuah kampung yang terletak di Magelang Utara. Seperti halnya Juritan, nama kampung ini menunjukkan analogi yang bertemali dengan kehidupan Bupati Magelang di masa lalu. Sewaktu para bupati berada di bawah struktur kerajaan Mataram Islam, khususnya Surakarta dan Yogyakarta, mereka memperoleh gaji dalam bentuk tanah atau lungguh dari kata kalungguhan. Setiap bupati sebagai birokrat kerajaan atau nararia menerima tanah ini dan lahan tersebut acap dirujuk dengan istilah kagungan dalem atau milik yang mulia. Catatan kaki nomor 14. LWC Vandenberg, de afwijkingen van het Mohammedans Vermonsgerecht of Java en Madura, atau penyimpangan dari hukum properti Muhammadan di Jawa dan Madura. Dalam Wedragen van Koninklijk Instituut voor Indisch Taal, Land en Volkenkunde, kontribusi dari Institut Kerajaan untuk Tanah, Bahasa, dan Etnologi Hindia Belanda. Tahun 1897, halaman 173. Ringkasnya, nama Kebon Dalem menyeratkan makna sebagai kebun yang menjadi milik atau lungguh bupati. Ketika dilacak mundur, terpacak kisah yang menyebutkan bahwa Magelang merupakan tanah Apanage, milik Raja Pewaris Mataram Islam yang berkedudukan di Surakarta atau Kebon Dalem. Dicermati dari definisi ini, maka bukan hanya kampung Kebon Dalem sekarang saja yang dianggap sebagai tanah Apanage atau lungguh, tetapi juga seluruh kota Magelang. Tafsiran ini didasarkan pada keterangan perihal pendirian Pendapa Kabupaten Magelang di bawah Bupati pertama Raden Adipati Danuningrat I tahun 1813 yang menyebut daerah sekitar alun-alun juga sebagai Kebon Dalem, dan sebelumnya diperintah oleh seorang Demang dari Istana Kasunanan Surakarta. Penghujung abad 19, bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api dari Magelang ke arah Secang, sebagian Kebon Dalem dibeli oleh NVNISM dan dibebaskan untuk kepentingan perusahaan sepur tersebut. Permulaan abad 20, beberapa rumah dinas milik perusahaan kereta api swasta itu dibangun di kampung ini dalam kompleks yang terpisah dari pemukiman penduduk. Selepas sistem Apanage dihapuskan dan para birokrat digaji dengan uang dalam struktur birokrasi kolonial, Kebon Dalem pun bersalin rupa menjadi daerah pemukiman. 4. Kampung Potro Bangsan. Di Magelang bagian utara, terdapat perkampungan yang disebut Potro Bangsan. Nama kampung ini berasal dari istilah Patra Bangsa. Dalam bahasa Jawa, kata itu memuat arti kelompok orang terkemuka. Tafsirnya, kampung ini adalah area pemukiman para priai Jawa lokal yang dari turun-temurun tinggal di tempat itu dan membentuk kompleks pemukiman khusus berdasarkan status mereka. Potro atau Patra sendiri menunjuk arti dari bahasa Jawa kuno yang berarti tanah. Berdasarkan pemaknaan dari analogi kata ini, Patra Bangsa berarti adalah penduduk asli yang menghuni tempat itu. Dalam ritme sejarah kota Magelang, Patra Bangsa merujuk pada mereka yang tinggal pertama dan menguasai daerah itu sehingga mendapatkan posisi dan kedudukan penting dalam struktur perkembangannya. Mengikuti gerak sejarahnya, Kampung Potro Bangsan mengalami dinamika. Ia tidak lagi didominasi oleh elit pribumi lokal. Seiring pembentukan Kota Madya Magelang tahun 1927, yang diikuti oleh desakan kebutuhan akan tanah
bagi perumahan dinas pegawai pemerintahan kota, maka lahan di Kampung Potro Bangsan dan Kampung Badaan yang berbatasan dengannya dibeli oleh pemerintah. Lahan ini difungsikan untuk pembangunan perumahan dinas pegawai sipil dan militer, selain pembangunan institusi pelayanan publik seperti sekolah. Pembangunan infrastruktur ini mengawali pemukiman para tukang sebagai penduduk permanen di Kampung Potro Bangsan. Catatan kaki nomor 15. Sebuah sekolah yang dibangun di kampung ini adalah sekolah pertukangan atau ambat school yang dibangun pada 1926. Lihat hal ini dalam Het Huideblik van Magelang dalam Batavia's Nieuwsblad tertanggal 7 Januari 1926, lembar ke-1. Perumahan sederet pejabat sipil dan militer dibangun di kampung ini, hanya dipisahkan dalam 2 blok yang berbeda. Potro Bangsan bagian selatan difungsikan bagi perumahan dinas militer, sedangkan sisi utara didominasi oleh perumahan dinas pegawai pemerintah sipil. Untuk itu, persoalan tukar guling atau rislah antara penguasa militer dan pemerintah kota Magelang diselesaikan untuk properti-properti yang terdapat di Badaan dan Potro Bangsan. Pada 6 Juni 1931, pembangunan kompleks perumahan dinas dimulai usai Direktur Pekerjaan Umum atau BOW setuju untuk merealisir usulan Dewan Kota Praja Magelang atau Gemeenteraad bersama pembangunan penjara dan kantor pengadilan negeri atau Landsraad di Jalan Kerkopan. Akhir Juni 1931, pembangunan rumah dinas di Potro Bangsan akhirnya dimulai. Catatan kaki nomor 16. Magelang, Het Woningsvraagstuk atau masalah-masalah perumahan Kota Magelang dalam Surabaya Handelsblad atau Jurnal Perdagangan Surabaya tertanggal 20 Juni 1931, lembar kedua. Jejalin desa ini akhirnya membentuk Kampung Potrosaran. Menurut analogi kata, makna Potrosaran berdekatan dengan Potro Bangsan, yakni warga pribumi yang diperintahkan meninggali kampung tersebut oleh kelompok dominan yang berdiam di Potro Bangsan. Mereka dipimpin oleh seorang tetua yang diangkat secara kolektif dan dihormati dengan sebutan Kiai. Oleh karena itu, dalam perjalanan sejarahnya, Kampung Potrosaran menautkan nama Kiai Potrosoro atau Kiai Potrosaran. 5. Kampung Krian. Di samping seni pertunjukan, konotasi dan identifikasi kehidupan seni dan profesi yang melekat erat pada aspek tertentu dalam kehidupan orang Jawa. Selain dalang dan pemain gamelan atau pembuat gamelan dan penarinya, seni lain yang memiliki identifikasi sosial dengan tempat tinggal atau pusat aktivitasnya ialah pahat kayu dan kerajinan pembuatan barang-barang rumah tangga lainnya dari tanah liat. Dalam jagat Jawa, kerajinan tradisional itu disebut kriya. Sementara itu, para pengrajin berkumpul dan tinggal di perkampungan yang kemudian disebut krian. Meski masih memiliki hubungan perabdian dengan pusat kekuasaan setempat sebagai pemasok hasil karyanya, pengrajin di kampung ini bekerja cenderung melayani kebutuhan dan kepentingan umum. Mereka adalah tenaga ahli dalam bentuk industri kerajinan rumah tangga dan tidak memproduksi secara massal, tetapi condong menerima pesanan atau menjajakan barang dagangannya ke pasar terdekat. 6. Kampung Tuguran. Kampung yang terletak di Magelang bagian utara ini tidak menaut dengan profesi seperti kampung lain yang bersumber dari analogi, melainkan pada fenomena umum. Kebiasaan yang dimaksudkan di sini adalah adanya ronda atau berjaga malam demi kepentingan keamanan daerah yang dalam bahasa Jawa disebut tugur. Catatan kaki nomor 17. PBR Carey, The British in Java, 1811 to 1816, a Javanese account, a text edition,
Oxford University Press, 1992, halaman 115. Carey menyebut Tugur dalam kutipan tentang sebuah syair Jawa yang mengisahkan kondisi di Keraton Yogya sebagai kewajiban atau dinas keamanan pada malam hari. Dengan kebiasaan yang dikerjakan rutin dan kolektif oleh penduduk lingkungan setempat, kawasan Tugur dikenal sebagai Kampung Tuguran. Terkait fungsi tempat ini, dalam perkembangan historisnya, terutama ketika status kota Madia diberikan kepada Magelang dan terjadi peningkatan ekskalasi fungsi kota ini sebagai kota pertahanan strategis di Jawa, Kampung Tuguran diintegrasikan dalam sistem pertahanan kota. Kampung tersebut merupakan bagian dari barak satuan militer khusus yang ditempatkan di kota ini sejak Februari 1940 saat ancaman perang mulai mendekat. Dalam persiapan struktur tata kota Magelang untuk kepentingan pertahanan, Tuguran dijadikan kompleks perkampungan militer dengan sejumlah jalan baru yang dibangun demi kepentingan kelancaran mobilisasi. Catatan kaki nomor 18. Het Nieuwe Militariërscampement de Magelang, atau artikel berjudul Senapan Mesin Baru di Magelang dalam Surabaya Handelsblad atau Jurnal Perdagangan Surabaya, edisi 13 Februari 1940, lembar kedua. Beda dengan perkampungan lain di kota Magelang yang umumnya dihuni warga sipil atau lokal, Kampung Tuguran diubah pemerintah kolonial Belanda awal 1940 menjadi sebagian perkampungan yang dihuni oleh militer. Sebagai bagian dari program persiapan koloni Hindia Belanda dalam menghadapi perluasan perang, Kepemimpinan Angkatan Darat Belanda atau Departemen van Oorlog memerintahkan pembangunan barak-barak bagi bintara Angkatan Darat di lahan bagian Kampung Tuguran dan dengan demikian menutup lahan itu sebagai lokasi bagi perkampungan masyarakat sipil. Rumah-rumah dinas, bagian dari kompleks pemukiman militer di Kampung Tuguran, dibangun oleh Kesatuan Zeni Angkatan Darat Belanda pada bulan Maret 1940. Catatan kaki nomor 19. Nieuwe Onderofficierskampement de Magelang, atau kamp bagi petugas baru yang tidak ditugaskan di Magelang. Artikel dalam The Indisch Courant tertanggal 20 Februari 1940, lembar kedua. 7. Kampung Butean atau Belik Sari. Menurut penuturan sejarah lisan, dahulu Kampung Butean merupakan daerah yang dikelilingi air keruh. Istilah butek artinya keruh, tidak jernih. Air cenderung berwarna coklat hitam yang tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari manusia, masak, minum, dan mencuci. Air yang keruh tersebut bisa jadi berasal dari luapan Sungai Progo dan Sungai Elo, berikut anak-anak sungai yang mengalir di daerah ini. Memang, pada masa silam, aliran sungai memiliki arti penting bagi masyarakat Magelang, khususnya jika digunakan sebagai sarana transportasi. Jika musim penghujan, aliran sungai akan meluap, berarus deras dan tentunya merubah warna dari jernih menjadi keruh atau butek. Namun kondisi ini dapat mendukung transportasi sungai. Daerah-daerah aliran sungai yang sebelumnya kering lalu menjadi berair, tentunya dapat dilewati perahu atau rakit. Kenyataan ini diperkuat dengan toponim Kampung Nambangan yang artinya penyeberangan di sungai. Sungai Progo memang menjadi salah satu jalur transportasi sungai bagi masyarakat Magelang sejak era Mataram kuno. Penyebutan sarana transportasi air atau sungai dalam prasasti telah ada setidaknya sejak abad 10 Masehi, yaitu dalam prasasti Ayam Teas bertarik 822 Saka atau sekitar tahun 901 Masehi. Prasasti itu dikeluarkan oleh Rakai Watukura Dyah Balitung. Prasasti berbahan tembaga ini ditemukan di Purworejo, Jawa Tengah. Hal ini berarti cukup dekat dengan daerah Magelang. Selain prasasti Ayam Teas, penyebutan lain terdapat
pada prasasti Telang yang berangka tahun 825 Saka atau sekitar tahun 904 Masehi dan prasasti Sangsang yang berangka tahun 829 Saka atau sekitar tahun 907 Masehi. Catatan kaki nomor 20. Hedwi Prihatmoko. Transportasi air dalam perdagangan pada masa Jawa kuno di Jawa Timur. Water transportation in trade in East Java during ancient Java period. Dalam Forum Arkeologi, volume 27, nomor 3, November 2014, halaman 156. Saat ini, Sungai Progo masih digunakan sebagai sarana transportasi air. Semisal jika ingin menyeberangi sungai, hanya dengan uang Rp2.000, seseorang bisa menikmati suasana transportasi tradisional yang nyaman dan asyik untuk bernostalgia. Para calon penumpang getek atau rakit yang tersusun dari bambu itu biasanya akan berjajar di bibir sungai sambil menunggu getek sampai di sisi sungai sebelah barat atau timur. Setelah diperkirakan sudah penuh muatan, mulailah sang nakhoda menjalankan getek berbekal bambu panjang untuk bergerak. Selain itu, ia juga biasanya dibantu dengan tali pancang dari barat ke timur sebagai tambahan tenaga agar laju getek dapat lurus dan tidak terbawa arus Sungai Progo yang relatif deras. Pada beberapa titik Sungai Progo dan Sungai Elo juga dipergunakan sebagai wahana arung jeram bagi para penantang olahraga adrenalin itu. Dengan bermodalkan beberapa ratus ribu rupiah, masyarakat dapat berarung jeram di putekan air Sungai Progo dan Sungai Elo. Gambar foto pada halaman 51 berisi foto berwarna dari gerbang di depan Kampung Butean atau Beliksari, berbentuk gapura sederhana yang bertuliskan Dirgahayu RI ke-72 pada bidang lengkung yang menghubungkan dua tiang penyangganya. Sumber foto Direktorat Sejarah 2018. Kampung Sekerten. Kampung Sekerten yang berada di Kelurahan Potro Bangsan juga memiliki analogi dengan asal-usulnya terkait nama seseorang, yaitu Sukerto. Dalam tradisi lisan, orang ini berasal dari daerah Ngablak yang pada abad 19 pindah ke Magelang mencari penghidupan dan memperoleh tempat pemukiman di dekat Potro Bangsan. Sukerto mendekati kompleks tempat tinggal priayi lokal demi memudahkan pencarian kehidupannya. Seiring dengan perkembangan demografi dan ekonomi Magelang, pada penghujung abad 19, kampung ini tiada lagi didominasi keturunan Sukerto, namun juga menarik minat para pemukim lain. Karena lokasinya yang strategis, komunitas Tionghoa dan Eropa mulai memperoleh tanah dan tinggal di kampung ini. Catatan kaki nomor 21. An Indische Shack atau Masalah Hindia Belanda. Artikel dalam The Sumatra Post tertanggal 30 Juli 1907, lembar kedua. Berbarengan dengan itu, penyebutan kampung mengalami pergeseran. Sokerten sebagai sebutan awal menjadi Sekerten dalam ucapan publik. Gambar foto pada halaman 53 berisi foto berwarna sebuah gerbang gapura di depan jalan menuju kampung Sekerten yang bernama Gang Krian. Foto gapura sederhana bertemakan HUT RI ke-72. Pada gapura berbentuk minimalis yang tidak berbidang lengkung itu bersumber dari Direktorat Sejarah 2018. Kelurahan Kedung Sari. 1. Kampung Sidotopo. Dalam panggung sejarah tata kota Magelang era kolonial tercatat nama Kampung Sidotopo. Hanya saja tidak banyak tersedia sumber tertulis atau lisan yang menyebutkan riwayat kampung tersebut. Kendati demikian, aspek kesejarahan Kampung Sidotopo dapat ditinjau dari pendekatan sejarah religi manusia Jawa klasik yang gemar bertapa atau melakukan topo broto demi meraih ketenangan dan kesempurnaan hidup. Pendekatan ini diperkuat pula dengan fakta sosial bahwa beberapa kampung di Magelang zaman dahulu ditinggali atau mempunyai tokoh spiritual
yang menjadi paranporo atau rujukan masyarakat. Dalam meladeni kepentingan masyarakat, para tokoh spiritual tersebut acap kali melakukan laku, baik bertapa maupun puasa, sebagai lambaran bekerja. Kepercayaan Hindu-Buddha yang dulu pernah berkembang di Magelang merupakan sumber, meminjam terminologi antropolog Kuncoro Ningrat, agama Jawi, merekam beberapa bentuk tapa. Walau sekarang sukar didapatkan fakta adanya orang-orang yang masih melakoni salah satu jenis tapa tersebut. Catatan kaki nomor 22. Kuncoro Ningrat, Kebudayaan Jawa, Jakarta, Balai Pustaka 1984. Sebut saja tapa ngalong, bertapa dengan cara menggantung terbalik, kedua kaki diikat pada dahan pohon, berpisah dengan tanah. Dalam epos Ramayana yang digemari orang Jawa, dikisahkan bahwa Subali bertapa seperti kelelawar di puncak gunung Sunya Pringga. Buahnya, bumi menghadiahi Subali ajian Pancasona. Ia tidak bisa mati selama kakinya menginjak tanah. Masih dalam cerita Ramayana, ada kisah tentang tapa Nyantuka, bertapa seperti katak, yang dikerjakan oleh Retno Anjani di Telaga Sumala. Kayangan dibuat geger dan para dewa bercucuran air mata. Pasalnya, mereka iba melihat penderitaan perempuan yang tebal rasa prihatinnya itu. Praktek topo tersebut dinilai terlalu berat lantaran dalam menjalaninya, pelaku tidak makan apa-apa, kecuali daun-daun yang kebetulan masuk ke mulutnya. Juga tidak minum apa-apa, kecuali tetes embun yang dijatuhkan dari langit ke lidahnya. Hal ini melambangkan sikap pasrah seorang makhluk kepada penciptanya. Selain bertapa, orang Jawa juga melakukan puasa. Puasa dan tirakat juga tipis perbedaannya. Sebelum tanah Jawa terkena proyek Islamisasi dan masyarakat lokal diajarkan cara berpuasa di bulan Ramadan, peradaban Jawa kuno yang pernah hidup di Magelang telah mencatat ada berbagai jenis puasa yang tertuang dalam praktek tirakat. Tirakat merupakan tindakan untuk menjalani kesukaran dan kesengsaraan secara sengaja dengan harapan supaya iman seseorang kian teguh, juga agar mampu mengatasi kesulitan, kesedihan, dan kekecewaan yang mempengaruhi pahit getirnya kehidupan. Tirakat bisa mengambil bentuk seperti puasa mutih atau pantang makan selain nasi, ngebleng, puasa dengan menyendiri dalam satu ruangan, dan pati geni atau puasa dalam suatu ruangan yang pekat, tidak tertembus cahaya. Bila orang sedang bertapa, pasti tidak disertai acara makan dan minum, layaknya mereka berpuasa Ramadan. Demikianlah hakikat bertapa dan laku spiritual bagi manusia Magelang klasik dan Jawa umumnya, yang bukan hanya sekadar ngampet luwe atau menahan lapar, namun sesungguhnya merupakan proses penyucian hati. Selain itu, juga mencegah tindak tanduk yang merugikan orang lain. Kedekatan masyarakat dengan laku bertapa dan fenomena kultural tokoh spiritual yang gemar bertapa tidaklah mengherankan jika dimaknai sebagai identitas nama kampung Sidotopo. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.